Setelah adanya dualisme ini semuanya itu harus nombok sekitar 20 sampai 30. Yang kita sayangkan banyak sekali teror-teror yang personal ke saya. teman-teman ini sedang mencari dengan tujuan kita harus menyambut ke depan, misalnya kalau minat kompetisi siapa sih setelah adanya dualisme nombok sekitar 20. Komik-komik yang teman-teman ini sedang terpaksa kita mencari harus dengan tujuan satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Muthalib di program ABM Insight. Ini adalah program untuk mengurai masalah, mencari solusi dan menginspirasi. Pada episode kali ini saya mendatangkan Media Officer Arema Indonesia, Mas Kris, panggilannya Mas Kris. Ini kenapa saya hadirkan, karena saya sendiri sudah cukup lama sih sebenarnya ngundang Mas Kris, tapi karena waktunya padat sehingga sulit sekali untuk mengundang Mas Kris. Sahabat ABM Insight, saya ngundang Mas Kris sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan dualisme Arema, karena sengaja saya undang terkait dengan baru saja ada momentum yang cukup bersejarah kalau menurut saya, yakni Juragan 99 Gilang Widya Pramana baru saja mengsponsori secara resmi Arema Indonesia di Liga 3. Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa Gilang yang notabene adalah Presiden Arema FC punya keinginan untuk mensponsori Arema Indonesia. Tentu ini ada daya tarik tertentu di Arema Indonesia. Kita tidak tahu seperti apa. Maka salah satu kita hadirkan Sam Kris. Assalamualaikum. Selamat malam, Sam Kris. Mas Thalib. Sehat, Mas Kris? Sehat dah. Oke. Sam Kris ini selalu ceria. Ini yang membuat saya senang itu, Sam Kris ini. Ada persoalan apapun ceria. Atau mungkin karena lebih ceria karena baru saja dapat sponsor yang besar kayaknya. Amin, amin. Bisa ceritakan gimana kronologi atau proses kok tiba-tiba itu Gilang sebagai owner J99 Iya. itu sponsori Arema Indonesia? Jadi sebenarnya kita sendiri juga nggak nyangka, Mas. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Itu Oh, nggak gitu. nyangka. Lah iya. Kenapa nggak nyangka? Ya, secara notabene kan dia presiden salah satu tim di Liga 1 juga gitu loh, presiden klub. Jadi ya kita nggak nyangka kalau beliaunya itu juga ternyata punya kepedulian besar terhadap kemajuan Kota Malang lewat sepak bola ini. Gitu. Oke. Nah, karena apalagi klub yang dia naungi sekarang itu sebelumnya ini kan akhir-akhir ini lagi sering panas di luar itu. Ini boleh dibilang surprise bagi Arema Indonesia. Oh iya. Ya? Surprise karena Gilangnya sponsor itu ya. Iya. Oke. Ini kita nggak ngomong nilai ya, Ya. tapi kita ngomong loh gitu kan. Nah, ya. Mas Gilang mau itu. Kita awalnya nggak tahu, kita juga pasrah aja, jalan seperti biasa. Tiba-tiba di satu hari gitu, kita itu kaget karena ditelepon sama Pak Wali Kota ya, Pak Sutiaji. Oke. Bunda Novi. Itu kita diajak pertemuan. Yang pertama itu di Hotel Tugu misalnya. Ngobrol, bertanya-tanya gimana perkembangan Arema Indonesia dan lain-lain. Kita banyak sharing. Waktu itu yang datang Ada saya, ada Rama sebagai manajer, anak Oke, dari manajer Arema Samiko, Indonesia, ya. Kemudian ada Ayin sebagai sekretarisnya, juga ada Bunda Novi di situ. Gilang. Oh, enggak. Kita hanya sama Pak Wali Sutiaji Kota aja. Malang dengan tim manajemen Arema Indonesia. Iya, Oke. ngobrol Oke. ringan sebenarnya. Itu sudah ada bayangan Gilang yang sponsor atau belum? Enggak ada. Oh gitu. Ya cuman Pak Wali waktu itu Pak Setiaji bilang, ya nanti cobalah saya bantu. Gitu. Oke. Cuman kan kita nggak tahu bantu itu dalam hal apa. Oke. Karena waktu itu kita terus terang ya ada sambat soal beberapa tempat latihan yang harus ditutup karena situasi sekarang ini gitu. Akhirnya berlanjut ternyata pertemuan kedua. Sebenarnya ini inisiatif siapa nih sponsornya Gilang? Ya Pak Sutiaji. Oke. Secara apa? Bukan secara apa? Ya mutlak Pak Sutiaji. Oke. Kita tahunya Pak Sutiaji itu. Entah di Balai Pak Sutiaji atau siapa saya nggak tahu. Gitu. Tapi yang menghubungi kita waktu itu
Pak Wali, Feji, akhirnya ya. terjadi komunikasi kan setelah pertemuan pertama, sampai akhirnya di suatu hari kita diundang ke rumah dinas. Ya. Ada. Hari itu pun kita nggak tahu loh kalau ada Mas Gilang. Oh gitu. Kita ngobrol sebenarnya awal, ternyata ketika kita sampai sana terjadi pembicaraan bahwa nanti Mas Gilang dari J99 Corp mau ketemu. Loh, itu. Tapi ya enggak apa-apa. Ya, Gitu. ya. Kita ketemu saja. Jadi selama ini memang sempat ada kesan kalau Arema Indonesia itu ketemu dengan Gilang saja kesannya kayaknya tidak mau atau repot atau apa. Itu benar nggak sih? Sebenarnya enggak, Mas. Kalau kemarin-kemarin muncul toh kata-kata sudah ada yang enggak ada kok. Enggak ada. Oh. Perantara juga enggak ada. Artinya Komunikasi memang langsung memang sejak nggak ada. awal Arema Indonesia terbuka saja bertemu Terbuka, tapi dengan memang siapapun, nggak ada, iya. termasuk dengan Gilang misalnya. Iya dong. Oh. Kan di satu sisi beliau itu pengusaha gitu. Ah. Ya kita kan melihat di situ. Oke. Nah, artinya ya kita terbuka. Jadi kalau sebelum ini ada gosip Arema Indonesia menutup diri apa, enggak ada. Memang Oke. enggak ada hubungan, enggak ada kontak, enggak ada apa. Mosok ya aku kate ujuk-ujuk, Mas, ayo ketemu, enggak mungkin juga Iya, kan gitu loh. iya. Akhirnya ternyata diperantarai Pak Wali ini. Jadi jasanya Pak Wali terhadap kerjasama yang sekarang ini besar sekali, Iya, sangat iya. besar malah. Pertemuan di rumah dinas itu sudah mengarah pada sponsor atau mengalir begitu saja atau Mengalir sebelumnya saja. Sebelumnya sudah deal atau apa? Enggak, mengalir saja. Oke. Awalnya Bahkan yang mengalir. akan dibicarakan Gilang di forum itu tidak tahu atau sudah tahu. Gimana? Ketika sebelum pertemuan dengan Oh, belum. Gilang di dinas, belum tahu apa yang temanya. Belum. Ya, jadi Oke. kita ngobrol sejalan aja, ngomongin perkembangan sepak bola. Ya ada obrolan soal dua Arema ini juga. Oh, sempat dibahas. Ada. Waktu itu Mas Apa, Gilang responnya sama apa? Mas Ali ya. Ya. Tetap Bunda Novi dalam hal ini tetap dengan komitmennya yang awal gitu, bahwa kalau memang ini pertemuan ini ngomongin apa, memaksakan jadi satu atau jual beli dan macam-macam, mending kita sudahi saja, itu kata Bu Oke, Novi waktu ya, itu. ya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol di tengah jalan, mereka tertarik juga untuk memberikan sponsor sama Arema Indonesia. Oke. Di situ deal belum, Uang malam itu belum deal belum ya, ya. masih Pokoknya intinya penjajakan lah. siap aja, mereka siap mensupport tim Arema Indonesia. Gitu. Respon Bunda Novi waktu Mas Gilang menyampaikan itu apa? Ya buktinya disambut dengan tangan terbuka, Oh, gitu loh. profesional Artinya saja ya? ini secara profesional gitu loh. Oke. Kita nggak melihat Mas Gilang itu bergerak, misalnya dia menjadi presiden sebuah klub manapun gitu, enggak. Tapi kita melihat dia sebagai seorang pengusaha yang Pengusaha itu tadi. bertemu sama kita gitu. Oke. Itu sampai di situ pertemuan ya kurang lebih satu setengah jam lah, ngobrol banyak hal, sampailah akhirnya di Ya. titik itu. Sam Kris melihat masuknya Gilang sebagai sponsor Arema Indonesia ini secara umum itu artinya apa? Artinya? Kalau ini dari sisi saya nggak tahu apapun Dari sisi mau Mas Gilang Sam atau Kris. apa, saya nggak tahu. Tapi dari sisi saya memandang ya memang Mas Gilang ini kepeduliannya terhadap dunia olahraga itu ternyata besar. Jangan melihat terlalu sempit untuk Malang gitu. Kemarin bahkan di SEA Games pun dia juga kasih Oh, kan. iya. Gitu loh. Artinya dia itu pecinta olahraga sepertinya. Nah, kebetulan di Malang ada beberapa tim ya, dan salah satunya Arema Indonesia yang punya histori besar sebelumnya gitu kan. Oke. Sebelum terjadi banyak hal. Nah, beliaunya tertarik. Jadi saya pikir ya memang dia pure pengusaha yang ingin mensupport kegiatan-kegiatan olahraga. Terbukti MS Glomennya dia itu mensponsori PSSI ya, dalam hal ini semua untuk zona Jawa loh Mas. Iya, iya. Nah, cuman ya itu tadi dia lebih khusus di Malang, Arema Indonesia dia tertarik untuk memasukkan nama Juragan 99. Sempat terungkap nggak dari Mas Gilang alasan khusus misalnya? Karena waktu itu sponsornya Liga 3 untuk Jawa itu MS Glow yang juga miliknya Gilang. Iya. Kemudian secara khusus Arema Indonesia juga disponsori lagi. Berarti kan istilahnya dapat double. Betul, betul. Nah, itu ada nggak tercetus secara khusus dari
beliaunya apa sih sebenarnya? Ya dia ingin Apa karena memang sudah baik dengan artinya baik apa namanya dari sisi kedekatan karena faktor itu atau sebenarnya kedekatan kita nggak dekat Mas, baru Oh, kenal gitu. ya baru itu, ketemu ya kenal baru sebelumnya sekali ya? itu, belum Oh. kontak-kontakan juga belum gitu. Tapi saya secara tersirat saya lihat memang Mas Gilang sepertinya pengen memajukan ini, ya nggak Oke. apa-apa gitu. Dia satu mempromosikan apa korporasinya gitu kan, nah, dan ya jiwa pengusahanya memang tinggi dia itu, jadi ingin promosi, mengenalkan ke banyak ya. hal bisa dan ingin memajukan olahraga di Malang ini terutama sepak bola. Oke. Artinya dengan support dana berapapun dari Iya. J99 ini beban nggak bagi Arema Indonesia untuk mengarungi Liga 3? Beban dan berkah mungkin Mas ya. Beban dan berkah. Iya dong. Beban dua-duanya. kenapa bebannya? Beban ya kita gini, jadi kita nggak mau ada pandangan miring-miring di depan, di luar gitu loh. Ini kan pasti orang itu kan ada yang suka dan tidak dengan terjadinya Iya, hal ini gitu. iya. Tapi intinya sekali lagi kita ingin tegaskan bahwa ini pure murni sponsorship. Hanya hubungan profesional aja. Iya. Sebuah perusahaan dengan sebuah tim misalnya seperti itu. Itu beban kita ya kita sudah disponsori. Ini Crazy Rich loh Mas gitu loh di Malang. Oke. Jadi artinya kita menanggung nama besar Ya. dari J99 Itu yang saya Corp maksud itu. beban itu kan membawa nama besar Betul. sponsor. Itu ketambahan nama besar tim Arema Indonesia. Nah, itu nama besar Arema aja sudah beban sebenarnya bagi beberapa orang sebenarnya, pemain terutama yang muda-muda ini. Tapi ya di situ tugas kita untuk meyakinkan bahwa ini adalah support buat kamu karena apapun yang didapatkan oleh tim semuanya kan kembali ke pemain tuh Mas. Untuk Iya, pemain, untuk gaji lah, keperluan seperti sepatu dan lain-lain. Itu artinya ya jangan sampai ini menjadi beban, tapi ini menjadi berkah buat kelangsungan kemajuan Oke. permainan mereka gitu. Sejauh ini persiapan tim untuk Liga 3 termasuk pemain Ya. dari sisi manajemen kan biasanya punya visi ya. Oh, ini kelihatannya hanya berakhir di babak ini Ya. misalnya atau berlangsung sampai lolos Liga 2 dan sebagainya. Gimana memandang itu? Juara, Arema Mas. Indonesia. Harusnya juara ya? Juara dong. Harusnya juara sebelum ada sponsor atau sudah ada sponsor ini? Sebelum dan sesudah kita Lanjut, mulai ya? awal melihat tim ini kita yakin. Oh gitu ya. Kita yakin juara. Apalagi kalau ngomong kendala memang ada ya. Seperti misalnya kita kan ada 3 pelatih nih Mas. Ada Reddy Suprianto, Ya. Mahmud Diana, atau Mahmud Diono, sama Claudio Jesus. Nah Reddy ini lagi ada masalah sehingga dia tidak bisa mendampingi dalam beberapa sesi latihan terakhir. Tapi beruntung 2 pelatih ini, mereka bertiga ini maksudnya berkomunikasi terus sehingga latihan tetap berjalan. Dan saya lihat perkembangan cukup bagus dari hari ke hari. Makanya saya berani bilang targetnya juara. Bahkan tuh pelatih yang pasang bukan saya. Oke. Claudio Jesus bilang juara nih. Berani target gitu ya. Oh iya. Oke. Kembali ke kaitannya dengan sponsor dan upaya proses sponsor tadi, Arema Indonesia melihat upaya Pak Wali Kota, kembali ke Pak Wali Kota tadi, ini karena faktor apa ya kira-kira? Karena ya pengen Malang maju itu Iya. karena saya melihat kan baru Arema Indonesia yang disponsori, dibantu lah Ya dalam tanda karena petik kan oleh- kita juga punya histori tinggi Mas di Malang gitu loh. Semua orang tahu kok sebenarnya kita Ya, punya ya, histori. ya. Bagaimana Gajayana itu yang Ya. dulunya kecil sampai bisa tambahan tribun dan macam-macam itu kan historinya panjang. Dan Pak Sutiaji itu baru saya tahu dia dulu juga supporternya Arema Indonesia. Oke. Lewat tawuran biasa itu katanya. Akhirnya hal itulah yang mungkin menggugah dia ya. Jadi yo aku pengen bantu karena ini Oke. bagus tuh. Di grassroots barangkali ada terjadi pertanyaan kontra, Ya. pro kontra lah. Iya, Tentu betul. karena bisa jadi karena ketidaktahuan. Sam Kris gimana untuk menjelaskan ke supporter lah? Ya intinya gini, ini murni hubungan profesional. Kita nggak mau kasih PHP ya, artinya jangan ini diartikan lain-lain. Ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengartikan lain-lain atau berekspektasi macam-macam. Berspekulasi gitu. lah. Oh ini nanti begini, nanti begitu. Enggak, ini jadi sekali lagi kita tegaskan. Ini hanya hubungan murni
sebuah perusahaan dengan tim Arema Indonesia. Iya. Gitu. Dalam hal ini J99 Corp gitu melalui Pak Wali Kota Bapak Sutiaji. Udah, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh, yang itu justru memperkeruh pikiran kita sendiri gitu. Oke. Ya, saya kira sudah clear, sahabat ABM Insight. Ini apa yang disampaikan langsung oleh Media Officer Arema Indonesia, Sam Kris. Ya. Jadi silahkan di maknai masing-masing lah. Saya kira ini tadi sudah gamblang lah. Jadi tidak perlu berspekulasi yang aneh-aneh. Saya kira menurut saya begitu betul. ya. Jadi karena gini, biar ini tidak berkembang yang tidak melebar, macam-macam, kan? tidak melebar. Jadi pada intinya kita dari Arema Indonesia ingin berterima kasih besar ini Mas gitu. Oke. Sama Bapak Wali Kota Dr. Andes Haji Sutiaji atas jasanya beliau untuk membuat tim Arema Indonesia lebih bergairah ya. Ya. Lebih bergairah dengan kedatangan J99 Corp ini untuk bergabung sama kita. Jadi terima kasih buat Mas Gilang dan tim. Terima kasih juga buat Bapak Sutiaji, juga Aremania yang selama ini masih menaruh harapan besar dan mempercayai tim Arema Indonesia ini untuk terus berkiprah di Liga Indonesia. Oke. Jadi yang terakhir mungkin ini kan masuki babak pertama ya istilahnya ya. Betul, kita Itu lawan Perseta Tulungagung, Mojokerto, iya, Blitar sama Akademi Arema. Oke, di antara tim itu yang menurut Arema Indonesia paling berat tak? Mana? Semuanya berat. Semua berat ya? Bukan karena apa, Mas? Ini masa pandemi. Gelaran turnamen jarang, kompetisi jarang. Jadi kita sama-sama buta ini, kita nggak tahu. Oke. Lawan juga kayak apa. Lah, saya yakin lawan juga nggak tahu kita kayak apa. Jadi kita fokus aja sama tim, kita anggap semuanya berbobot. Oke. Prinsip kami mendoakan lolos. Amin. Dan amin, terima pemain kasih. beri yang terbaik lah untuk Malang. Karena apapun itu membawa nama besar Malang sebagai Betul. salah satu barometer sepak bola nasional. Ya. Selamat Sam Kris. Terima kasih Mas Tolib. Sahabat juga. ABM Insight, demikian tadi obrolan kami dengan perwakilan dari Arema Indonesia. Kita doakan Malang masih tetap menjadi barometer sepak bola di semua sektor, di semua level. Entah Amin. Liga 3, kalaupun nanti ada Liga 2 dan Liga 1 semua menjadi yang terbaik di Indonesia. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.